Ya, sebagian film adalah visualisasi dari peristiwa yang memang nyata. Di barat pun juga begitu, seperti film-film yang sangat populer box office seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di tengah-tengah kita saya sengaja mengundang Mas Janu. Mas Janu ini adalah punya banyak apa ya gagasan atau wacana tentang hal-hal yang spiritual. Insya Allah di ke depan kami dengan Mas Janu akan membahas bedah film. Nah kali ini kesempatan kali ini saya mengajak Mas Janu untuk bedah film horor. Nah, saya termasuk orang yang agak bingung ya ketika melihat tontonan film horor itu. Saya sebenarnya tidak mengerti bagaimana memahami dengan baik film horor ini. Jadi sehingga kita minta Mas Janu untuk menjelaskan lebih detail dan lebih jauh. Kira-kira bagaimana kita melihat film horor ini? Ya, mungkin Mas Janu bisa menjelaskan lebih jauh bagaimana sebenarnya melihat film horornya. Dan kita di awal kita berbincang tentang Mas Janu kalau nggak salah membedakan diksi seram dan horor gitu. Kira-kira apakah ada memang perbedaan melihat dua hal ini antara horor dan seram? Terima kasih Pak Nur Jabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, terima kasih untuk undangannya Pak Nur Jabir untuk ngobrol siang hari ini. Saya sendiri adalah penikmat film horor dan film seram. Saya menonton semua film horor atau film seram dari semua negara, baik yang sudah dibuat di Indonesia, film horor dari Jepang, dari Korea, dari Thailand, juga dari negara-negara barat. Untuk labelnya sendiri, kalau dari barat, saya melihat memang mereka membedakan antara film horor ini. Ada yang sifatnya thriller, ada yang sifatnya suspense, ada yang sifatnya demonik, ada sifatnya yang exorcism gitu. Sementara kalau di Asia sendiri, saya tidak melihat pembedaan tersebut. Jadi kalau nonton film Asia ya kalau film horor ya pasti sih biasanya seram gitu. Iya, iya, iya. Iya. Tapi memang perbedaannya adalah jenis karakter di dalam film itu. Hmm. Kalau di Asia, termasuk Indonesia, itu jenis ragam hantunya itu sangat-sangat lebih kaya, lebih beragam. Iya, iya. Sementara kalau di Barat sendiri, mereka lebih terbatas jenis hantunya atau setannya atau devilnya begitu. Iya. Nah, kalau kita melihat ya, Mas Janu kan sudah menonton berbagai macam film horor yang ada gitu. Dan saya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau saya melihat itu gimana ya saya menikmati karena saya sudah membayar tiketnya mahal gitu, kemudian saya dihantu-hantui gitu, diseram-serami sehingga ada ketakutan. Apakah memang rasa takut itu adalah dominan dalam film horor atau seram ini? Saya rasa sih wajar ya, wajar kalau kita menonton film seram itu kemudian ada perasaan yang muncul gitu. Dan perasaan yang dicari dan dicari ini maksudnya dicari oleh produser maupun dicari oleh penonton juga adalah rasa seramnya itu ya, keseruan dari rasa seramnya itu. Pada kenyataannya sebenarnya tidak semua fenomena eh, tidak kasat mata itu menyeramkan. Ya. Karena pada intinya sebenarnya kita ini hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk lain. Ya. Dan sebagaimana juga kita, spesies manusia ini yang ada yang baik, ada yang sopan, ada yang bersahabat, tapi juga ada yang bullying juga, ada yang agresif juga, ada yang preman juga gitu. Di dunia sana juga begitu. Mereka makhluk-makhluk banyak sekali dan lebih banyak yang bersahabat, yang cool-cool saja, peace-peace saja begitu. Tapi ada juga memang yang agresif, ganas, galak juga ada juga gitu. Artinya tidak semua memang harus menakut-nakuti, tetapi karena dunia film adalah dunia industri dan bisnis, yang dicari memang seremnya Iya. itu Kalau gitu tidak ya. ada itu orang nggak akan nonton Nggak gitu. nonton nanti gitu. Jadi semakin menyeramkan itu semakin dicari kan oleh orang gitu. Nah, kalau kita lihat kan ada perbedaan kultur ya antara misalnya di negara kita Indonesia ini dengan tentu negara-negara lain. Kultur bagaimana melihat hantu gitu. Hmm. Nah, Mas Jan sendiri bagaimana melihat? Ya, Kita melihat hantu
sebagai kultur kita gitu dengan Barat melihat hantu. Iya, Kira-kira seperti apa? iya, sangat berbeda dan perbedaannya sangat mendasar. Kalau di peradaban barat, mereka itu melihat dunia ini terbagi dari 3 lapisan. Lapisan dunia atas, dunia bawah, dan dunia kita ini dunia tengah, dunia manusia. Buat peradaban barat yang disebut setan, devil, demon, iblis itu hidupnya di dunia bawah. Sementara angel, malaikat, santo, saint itu di dunia atas. Kita manusia yang masih hidup ini ada di dunia tengah. Dan kita dunia tengah itu adalah arena pertempuran dan perebutan antara dunia bawah dengan dunia atas. Dan dalam peradaban barat, dunia bawah itu hanya bisa masuk ke dunia tengah kalau ada mediumnya dan ada portalnya. Jadi banyak film-film barat itu bercerita tentang membuka portal ke dunia gelap. Atau ada buku yang membaca mantra, kemudian membaca mantra itu membuka portal gerbang. Sementara kalau di peradaban timur, kita dunia ini menyatu. Karena buat kita, buat peradaban kita, dunia kita dan dunia mereka itu berdampingan dari awal sampai nanti. Gitu. Jadi tidak ada batasan-batasan, dan kita sebenarnya berinteraksi tiap hari dengan mereka. Kita bertemu dengan mereka, hanya bedanya kita di dimensi yang lain dengan mereka. Tapi ruang dan waktunya sama semua. Gitu. Jadi tidak diperlukan gerbang atau portal untuk mereka masuk ke dunia kita, dan kita juga tidak terlalu harus menggunakan gerbang tertentu untuk bisa masuk ke dunia mereka. Kalau begitu medianya kira-kira apa Mas? Kalau itu kan kalau Barat memvisualisasikannya bagus ya karena ada gerbang gitu, ada buku, ada portal. Nah kalau di film hantu Indonesia itu bagaimana memvisualisasikan antara dunia fisik dengan metafisik ini? Iya, kalau di kita, peradaban kita, karena mereka sangat-sangat akrab dengan dunia kita, kapanpun mereka bisa nampak. Oh begitu. Iya, jadi tidak perlu ada media gitu. Tidak perlu ada media. Sementara tidak kalau perlu ada portal, tidak perlu ada lorong iya, waktu gitu. Iya, jadi kapanpun kita bisa ketemu dengan yang berbaju putih, rambut panjang. Kapanpun kita bisa bertemu dengan yang berbaju merah, rambut panjang. Kapan saja kita bisa melihat kepala terbang, cuman kepala saja gitu, atau cuman tangan jalan gitu kan, atau yang gendruwo tiba-tiba di depan rumah kita bisa saja muncul begitu, gitu, tanpa harus ada medium tertentu. Sementara kalau peradaban barat ada beberapa medium yang dianggap mereka sebagai satu gerbang antar dimensi, seperti air, kemudian kaca, cermin. Gitu. Ya, itu kan biasa di dalam film-film menjadi kayak gerbang begitu ya. Ada bayangan gitu. Shadow, black shadow juga jadi satu medium juga. Itu sih. Kalau di peradaban kita sih sangat-sangat natural gitu. Kita bisa ketemu mereka kapan saja, mereka bisa menjumpai kita kapan saja. Jadi ini yang dimaksud bahwa ini dunia tanpa batas Mas Yon. Iya. Jadi tidak ada batas antara dunia kita dengan dunia sana gitu. Iya, gitu. Betul. Nah, seperti yang tadi Mas Jano jelaskan, di barat itu ada dunia bawah, dunia tengah, dunia atas. Kalau kita lihat film-film vampir, biasanya memang dia ada di dunia bawah itu, lorong-lorong yang ada di bawah gitu, mereka tinggal di situ, buat kerajaan di situ. Dan itu mereka merefleksikan itu dalam budaya mereka di film-film itu. Iya, ini juga berakar dari peradaban manusia tentang bahwa yang baik-baik itu adalah terang, gitu. Yang jahat-jahat itu adalah gelap. Sehingga film-film seram atau horor dari dunia barat atau dunia manapun gitu selalu mencoba memvisualisasikan bahwa from the darkness itu adalah sesuatu yang jahat, kemudian from the light itu adalah sesuatu yang baik gitu. Padahal kalau di peradaban kita sehari-hari saja siang-siang saja kita bisa melihat gitu ya, bisa melihat mereka gitu. Tidak harus ketemu dengan benda-benda gelap atau area-area gelap. Tidak harus masuk ke dunia gelap, tapi kita di dunia terang pun juga mereka bisa hadir. Dan medium kita lebih ke dalam arahnya. Artinya banyak sekali di antara kita di peradaban timur itu bisa melakukan kontak dengan mereka-mereka di dunia lain hanya dengan menggunakan benak atau perasaan atau mindnya gitu, atau ke jalur energinya begitu. Tidak memerlukan medium-medium fisik, dan itu bisa dilakukan kapan saja. Tanpa harus ada medium ya? Tanpa harus ada medium, harus pakai cermin misalnya, harus pakai air di baskom gitu, kayak film Konstantin misalnya gitu, itu nggak harus seperti itu. Nah, kita lihat kan seperti pertanyaan kita sebelumnya bahwa ini kan satu bentuk industri film ya. Industri film, industri yang mungkin produser lebih ngejar profitnya gitu. Dan kebetulan karena kita banyak orang yang suka film itu, kemudian dia disuguhkan gitu dalam bentuk film. Nah, sebagian orang curiga bahwa ini sebenarnya bukan dunia yang tidak punya fakta gitu.
Makanya orang mengatakan kenapa misalnya Barat memproduksi film-film itu juga karena ya kebetulan masih ada yang percaya seperti itu gitu. Nah, apakah Mas Jani juga melihat seperti itu atau memang ini ada Barat pun punya sejarah itu gitu? Iya, betul sekali Pak Nur Jabir. Jadi di Barat sendiri pernah mereka punya era, punya masa di mana mereka gandrung dengan hal-hal yang sifatnya supranatural, metafisik, paranormal activity. Di tahun 1920-an, 1800 itu justru adalah flourish di mana society pemanggil arwah itu muncul di New York, bahkan sampai ke kedai kopi atau sampai ke bar-bar itu mereka bikin komunitas-komunitas, kumpulan-kumpulan kecil untuk memanggil arwah gitu. Iya, iya. Dan itu sangat digandrungi juga muncul juga gerakan-gerakan spiritualitas yang ke mistisisme, pemujaan kepada devil, occultism itu muncul 1800-1900 di barat. Jadi artinya ini tidak bisa dihilangkan dari akar budayanya barat, bahwa mereka pada satu masa pernah punya akar kultur seperti itu. Kalau sekarang barat merasa bahwa mereka sudah modern, quote in quote, dan sudah maju, dan hanya yang bisa dirasionalkan dengan akal yang valid, mereka mungkin perlu menengok kembali sejarahnya bahwa mereka sebenarnya society yang dibangun di fondasi yang sifatnya memang spiritualitas dan metafisik itu sih Dan sebenarnya. itu kental ya? Dan itu sangat kental karena itu berlaku tidak hanya di Amerika tapi juga di Inggris dan di Eropa juga, sampai ke Skandinavia juga. Dan itu ada bukti-bukti sejarah. Iya, ada. Jadi kalau teman-teman nanti bisa trace back ke histori tentang bagaimana munculnya gerakan-gerakan spiritualitas atau bagaimana munculnya pemujaan-pemujaan terhadap setan, itu munculnya justru di negara barat yang banyak gitu. Bukan di timur malah. Kalau di timur malah kita sudah natural lah, sehari-harinya memang banyak berinteraksi dengan dunia itu gitu. Bahkan dari jenis hantunya sendiri kita jauh-jauh lebih beragam. Kita punya kuntilanak, punya genderuwo, punya pocong, punya jenglot, punya tuyul, punya babi ngepet gitu kan. Sementara mereka barat itu dulunya hanya punya vampire, werewolf, atau zombie. Tiga itu ya? Tiga. Dan baru-baru saja mereka mengimpor jenis hantu seperti kuntilanak dari Jepang gitu. Mereka remake film-film tentang The Ring, Grudge gitu. Itu baru tahun 2000-an saja mereka punya hantu-hantu seperti itu gitu. Jadi sebelumnya mereka nggak punya? Sebelumnya mereka nggak punya jenis-jenis kayak hantu-hantu yang seperti suster ngesot itu nggak ada. Tapi sekarang banyak sekali film-film horor barat tuh ada suster ngesotnya gitu, ada. Banyak gitu. Seperti The Ring itu banyak sekarang. Jadi kita bisa ngespor itu ya? Betul. Ngespor hantu. Iya, kita spektrum hantu kita lebih kaya, luar biasa gitu. Nah ini menarik. Dan itu kan direkam dari budaya kita sendiri ya. Ini tidak hadir begitu saja tentu, tetapi itu direkam dengan baik oleh budaya kita, lalu kemudian divisualisasikan lewat bentuk film. Jadi satu produksi yang massal dan menjadi tontonan gitu. Dan kita lihat dari perbedaan ini sebenarnya, perbedaan hantu ini, dan kita tahu bahwa ini adalah ada faktanya kan gitu kan? Iya, sebagian film adalah visualisasi dari peristiwa yang memang nyata. Di barat pun juga begitu, seperti film-film yang sangat populer box office seperti Conjuring 1, Conjuring 2, Annabelle 1, Annabelle 2, Annabelle 3, The Nun misalnya. Itu adalah diangkat dari catatan fakta yang dilakukan oleh Ed and Lorraine, seorang suami istri paranormal investigator atau paranormal practitioner di sana. Yang kasusnya sudah ribuan dan dari beberapa kasus yang paling seru diangkat menjadi film itu. Begitu juga di Indonesia, di Thailand, di Jepang, banyak film-film horor atau film seram itu mengangkat kisah-kisah nyata yang kemudian difilmkan ke layar lebar. Jadi ini bukan sesuatu yang begitu saja gitu. Iya. Tapi ini memang benar-benar hadir, nyata direkam oleh budaya kita lalu kemudian masuk dalam industri film. Betul, ya. Dan to some extent saya melihat ini sesuatu yang bisa menjadi pengingat kepada kita bahwa pada kenyataannya kita ini tidak hidup sendiri dan bahwa alam ini bukan hanya alam benda saja. Ada alam lain di luar kebendaan ini. Mungkin message-nya adalah jangan terlalu terikat kepada hal-hal kebendaan ini gitu. Ya. Karena beyond kebendaan ini ada semesta yang lebih luas lagi gitu. Nah, bagaimana kira-kira ya? Saya sebagai orang yang seperti yang saya jelaskan tadi Mas, saya sulit untuk menikmati film itu. Bagaimana melihat dunia sisi lain dari film horor ini? Message spiritualnya kira-kira seperti apa Mas Jan? Iya,
Kebetulan saya sebagai penikmat film seram selalu berangkat dengan niat yang sama, yaitu mencari why-nya. Mengapa? Mengapa mereka jadi seperti itu? Mengapa mereka jadi hantu gitu? Iya, mengapa mereka jadi hantu? Mengapa mereka menjadi hantu yang sangat pemarah? Kenapa mereka menjadi hantu yang sangat agresif? Mengapa mereka menjadi hantu yang sangat sedih dan melukai banyak orang di sekitarnya? Jadi why-nya. Jadi kalau saya nonton film horor itu selalu melihat why-nya apa ini? Why-nya apa? Oh, ternyata ujungnya karena ini, karena ini, karena ini. Dan semuanya, hampir semuanya, kalau ini genrenya adalah tentang restless spirit, itu adalah keterikatan. Jadi kalau tadi Pak Nur tanya tentang ini, ada nggak dimensi spiritualitasnya? Sangat ada, yaitu spiritualitas keterikatan. Jadi message-nya adalah janganlah terlalu terikat dengan dunia ini. Betapapun sedihnya kita, betapapun marahnya kita, betapapun cintanya kita kepada dunia ini, kalau pada saat kehidupan ini harus pada saatnya pergi, just letting go. Karena kalau biar lepaskan saja. Karena kalau bahasa kita, kalau kita tidak ikhlaskan, itu akan menggandoli diri kita dan dia akan mewujud menjadi entity-entity yang memvisualkan keterikatan itu, marah, sedih, kecintaan yang berlebihan, possession gitu. Itu sih. Nah, di antara film-film yang Mas Jano sudah tonton nih, Mas Jano kan menikmati semua film-film horor di semua negara. Itu semua negara memang ada ya? Ada. Jadi ini menunjukkan bahwa ini suatu budaya yang hampir seluruh budaya di dunia manapun ini ada ya? Iya, sebenarnya peradaban manusia itu memang secara natural hidup berdampingan dengan alam lain itu. Tapi kemudian kita dicekoki dengan paham bahwa itu salah, bahwa paham ada spirit di mana-mana yang disebut sebagai panteisme, animisme, dinamisme sebagai sesuatu yang jelek, buruk, jahat, salah gitu. Padahal itu adalah nature kita sebagai manusia dari zaman dulu. Itu sudah berdampingan dan itu di semua negara, di semua belahan bumi. Jadi film horor di Skandinavia, film horor di Norwegia, film horor di daerah dekat Kutub Utara, film horor di Amerika Latin, semuanya mensiratkan, menunjukkan bahwa kita tuh sangat dekat dengan dimensi itu gitu. Dan masing-masing itu punya ciri khas. Punya ciri khas. Misalnya kalau di Skandinavia, karena mereka banyak hutan, spiritnya itu lebih ke arah dekati alam-alam di sana. Jadi misalnya hantu kijang, monster hutan gitu. Oh gitu. Lebih ke sana. Celtic juga beda lagi. Jenis-jenis hantunya, hantu Celtic itu beda lagi. Gitu. Lebih ke arah ke druid, ke arah binatang-binatang di alam gitu. Kalau di barat hantunya itu tadi, awal-awal cuma vampire, werewolf, dan zombie. Tapi sekarang dia punya hantu-hantu seperti kuntilanak gitu. Dan yang eksorsis itu adalah fenomena kesurupan di barat. Itu juga mereka sudah mengakui agak lama kalau fenomena kesurupan itu. Nah, kalau Mas Jano sendiri lihat, kita kan juga terdiri dari banyak suku, budaya, dan seterusnya. Nah, Mas Jano sendiri kalau melihat berbagai macam budaya yang ada di negara kita kan, secara garis besar kan ada budaya Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Mereka ini punya ciri masing-masing hantu atau pada umumnya sama lah Indonesia gitu. Misalnya jenglot semua ada jenglot gitu. Tuyul semua ada tuyul. Atau masing-masing ada ciri khasnya. Iya, saya ngelihat kok ada kesamaan di dalam satu kawasan yang sama begitu. Jadi kayak di Asia itu, di Asia ini jenis hantunya yang mirip-mirip sama. Jadi kayak misalnya tadi perempuan berambut panjang berbaju putih misalnya yang biasanya selalu menceritakan tentang tragedi, kepedihan, penderitaan. Itu ada di mana-mana gitu. Di Jepang juga ada, di Indonesia ada, di Thailand juga ada. Yang berpakaian merah, rambutnya panjang, mencerminkan kemarahan juga ada di mana-mana juga. Jadi saya ngelihat beberapa jenis hantu itu sifatnya universal, kalau bisa dikatakan begitu, sebagai sebuah simbol ya, visualisasi simbol. Tapi juga ada yang spesifik lokal. Spesifik lokal tuh ada yang hantu spesifik di daerah tertentu gitu, adalah gitu. Misalnya saya karena dari Makassar ya, saya tahu di sana ada Parakan. Parakan. Saya nggak tahu apakah di tempat lain juga ada Parakan gitu. Teman-teman kalau ada yang tahu komennya di bawah. Di lain-lain itu ada jenis hantu seperti itu. Nah, jadi ini sebagai pertanyaan terakhir dari kita untuk Mas Jano. Seperti tadi bahwa ada nilai spiritual yang bisa kita tarik gitu dari film horor seram ini. Jadi kita tidak sekedar menonton, tetapi sebenarnya ada pesan-pesan khusus yang sebenarnya yang mesti disuguhkan dalam film-film ini. Kira-kira Mas Jano melihatnya seperti apa?
Iya, betul sekali Pak Nujabir. Kita sebagai penonton eh, mungkin bisa membaca hikmah dari message yang dikandung oleh film-film itu. Banyak film-film seram dan horor yang punya message itu dan bisa divisualisasikan, dibawakan dengan elegan dan dengan proper dan tidak berlebihan. Di situ kita bisa mengambil pelajaran yang sangat dalam tentang misalnya tadi tentang keterikatan, attachment, tentang letting go itu. Tapi juga banyak juga film-film horor yang memang diproduksi secara berlebihan gitu. Karakternya itu dieksploitasi secara berlebihan sehingga hantu yang ikut nonton pun mereka juga ketawa juga gitu. Saya nggak kayak begitu gitu kan. Itu juga kita perlu memilah-milah juga. Jadi ada memang film-film hantu itu film-film seram yang edukatif, tapi ada juga yang ini cuman bombastis-bombastis saja gitu, berlebihan. Jadi apakah yang mana lebih suram sebenarnya, hantunya atau filmnya? Iya, kalau seram ini sebenarnya subjektif ya, Hmm. tetapi kita itu banyak, pikiran kita tuh banyak dibentuk oleh tontonan-tontonan yang selama ini sudah mempengaruhi cara pandang kita. Tontonan film horor dibuat memang untuk supaya seram. Akhirnya di dalam bayangan kita semua makhluk itu jadi menyeramkan. Padahal pada kenyataannya ya enggak juga gitu. Kita tetap bisa engage, bisa ngobrol, bisa bersahabat, bisa berteman, menyapa kemanapun kita ada gitu, ketemu gitu ya, kita ngobrol aja biasa, damai-damai aja, cool-cool saja gitu. Nah, jadi tidak semua dari mereka itu seram, itu hanya untuk keseruan film gitu. Tetapi ya kalau itu divisualisasikan secara seram, saya rasa itu kembali ke kreativitas dari produser filmnya sih. Tapi nggak semua seram dan menakutkan gitu. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk kita melihat bagaimana sebenarnya kita bisa menonton lebih asyik, lebih nyaman, lebih tenang gitu. Meskipun pasti ada rasa takut Iya. karena itulah sebenarnya bagaimana film hantu itu diproduksi. Tapi kita bisa melihat sisi lain dari setiap film-film hantu yang disuguhkan. Nah, insya Allah saya dengan Mas Janu akan membahas beberapa film. Kalau teman-teman lihat di kaosnya Mas Janu ada Dark, film Dark. Ini adalah film favorit saya dengan Mas Janu. Teman-teman bisa lihat di serial Netflix film Dark yang kalau tadi kita bicara tentang lorong waktu, di sana ada lorong waktu yang menghubungkan dari satu zaman ke zaman lain yang terjadi secara kekinian gitu. Insya Allah kita bahas itu sama Mas Janu dan teman-teman juga bisa nonton sebelumnya untuk kita bisa membahas nilai-nilai filosofis, kandungan filosofis apa yang ada di setiap film. Terima kasih teman-teman sekalian dan juga Mas Janu yang sudah Terima hadir di kasih. kesempatan kali ini. Semoga tidak bosan kita membahas beberapa sesi tentang benda-benda film. Kita akan mengkaji nilai-nilai filosofis dan menghubungkan beberapa budaya, kultur, pengetahuan yang ada ya. Terutama dalam film dark itu kita akan bagaimana melihat tafsir melihat film itu. Nah, terima kasih banyak. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.